Seorang pemikir berbagi, di era ketika kita bisa berbicara dengan siapa saja dari belahan dunia manapun, mengapa justru semakin banyak dari kita yang merasa sendirian? Video ini bukan jawaban, melainkan undangan untuk merenung bersama tentang apa arti kesepian dalam dunia yang terhubung. Pertama, dunia yang ramai tapi sepi. Dunia modern menjanjikan konektivitas. Dengan satu klik, kita bisa melihat aktivitas teman-teman, menyapa orang tua, atau mengikuti hidup selebriti yang bahkan tak mengenal kita. Tapi apakah koneksi sama dengan kedekatan? Banyak dari kita terjebak dalam interaksi permukaan. Emoji menggantikan pelukan. Like menggantikan pelukan hangat. Story menggantikan cerita yang dibisikkan pelan di malam hari. Kita berbicara, tapi tak merasa didengar. Kita melihat, tapi tak benar-benar hadir. Dan dari sanalah kesepian muncul. Bukan dari ketiadaan orang, tapi dari ketiadaan makna dalam hubungan. Kedua, filsafat dan kesepian. Dikutip dari filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre pernah berkata, "L'enfer, c'est neraka adalah orang lain." Maksudnya, dalam hubungan sosial, kita sering merasa diawasi, dinilai, dibentuk. Identitas kita tak lagi milik kita, tapi milik orang lain yang menatap kita. Dan itu menyakitkan. Lalu datang Søren Kierkegaard, filsuf Denmark, yang menyebut bahwa kesepian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kedewasaan rohani. Menurut Kierkegaard, hanya dalam kesendirian kita bertemu dengan diri yang sejati, diri yang tak bisa kita temukan di keramaian. Jadi, mungkin, kesepian tak selamanya buruk, ia bisa menjadi pintu menuju pemahaman. Ketiga, kesepian yang diam-diam menggerogoti, tapi tidak semua kesepian menguatkan. Ada kesepian yang tak terdengar, tapi menghancurkan perlahan. Kita mulai bertanya, apakah aku cukup berharga? Apakah ada yang memikirkan aku ketika aku tidak ada? Pikiran-pikiran ini, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi jurang. Jurang yang membuat kita merasa tak berarti di tengah keramaian dunia. Keempat, teknologi dan ilusi kedekatan. Dunia digital menciptakan ilusi bahwa kita tak pernah sendiri. Tapi kenyataannya, kita sering kesepian bahkan saat scrolling TikTok atau YouTube selama berjam-jam. Kita tersenyum melihat meme, tertawa pada video lucu. Tapi saat layar mati, keheningan itu kembali. Kita kelelahan secara sosial, tapi kelaparan secara emosional. Kita punya ribuan pengikut, tapi tak satupun pendengar sejati. Kelima, apa yang bisa kita lakukan? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berdamai dengan kesendirian, temukan momen tenang untuk berbicara dengan diri sendiri. Kedua, bangun hubungan yang benar-benar hadir, saling mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Ketiga, jangan malu untuk merasa kesepian, itu bukan kelemahan. Itu manusiawi. Keempat, cari makna, bukan sekadar hiburan, bacalah buku. Dengarkan alam. Tulis perasaanmu, temui kembali dirimu yang tertinggal di antara notifikasi. Kesepian mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia bisa menjadi sahabat yang mengingatkan kita bahwa dalam sunyi, kita bisa kembali menemukan suara hati. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasa pernah kesepian, kamu tidak sendiri. Mari kita terus berpikir dan merasa bersama.